Hai semuanya, Anda masih bersama Pak Tua. Jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu bersama channel Pak Tua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Tua akan mengajak Anda untuk mengetahui sedikit pengetahuan masa lalu yang diwariskan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Apakah warisan itu? Yuk kita simak. Ilmu pengetahuan itu adalah warisan harta karun yang tersimpan di dalam gudang, dan untuk membuka gemboknya Anda harus banyak berlatih. Sedang kuncinya adalah kemauan diri sendiri. Tahukah Anda, jika penjajah selain meninggalkan bangunan-bangunan kuno, ternyata mereka meninggalkan kebudayaannya pada bangsa Indonesia. Kebudayaan itu justru kita lestarikan. Apakah itu? Yuk kita simak. Meskipun bangsa Indonesia dengan sangat tegas mengutuk segala jenis penjajahan, namun bukan berarti bangsa kita mengutuk budaya mereka. Masih banyak budaya peninggalan penjajah yang kita lestarikan hingga kini. Dalam dunia pendidikan, misalnya, ternyata banyak konsep penjajah yang kita gunakan sampai sekarang. Sadar ataupun tidak, ternyata Belanda juga ikut mewariskan kebudayaan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mengapa di dalam setiap sekolah peserta didik duduk dalam formasi belajar menghadap ke depan dan seorang guru berdiri di depan kelas? Nah, itu adalah sistem yang diwariskan oleh Belanda. Sistem seperti ini serupa dengan struktur kelas di era skolastik Eropa. Selain itu, jenjang pendidikan yang didasarkan pada tahun merupakan sistem yang mengikuti penjajahan Belanda. Misalkan jenjang sekolah dasar yang ditempuh selama 6 tahun dan selanjutnya ditempuh dalam masa 3 tahun. Selain itu, syarat usia calon peserta didik yang selama ini digunakan dalam pendidikan Indonesia juga merupakan warisan Belanda. Saat itu, sekolah lokal yang mampu menyaingi sistem pendidikan Belanda hanyalah pesantren. Masuk sekolah pada zaman penjajahan tentu tak semudah seperti sekarang ini. Orang tua berjuang mati-matian agar anaknya bisa sekolah saat itu. Cuman masalahnya golongan-golongan kaum tertentu yang bisa mengenyam pendidikan saat itu. Akhirnya, anak-anak Indonesia menjadi pintar seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, atau Agus Salim, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional lainnya. Struktur pemerintahan terkecil di negara kita saat itu adalah desa atau duku. Hal ini berubah seketika ketika Jepang datang menjajah kita. Sebagai upaya Jepang untuk mengawasi masyarakat jajahannya di Indonesia, Jepang membagi lagi struktur desa dengan satuan yang lebih kecil lagi, dengan nama sebutan rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Di Jepang sendiri menerapkan sistem ini lebih dahulu dengan sebutan tonaribu. Meski merupakan sistem yang dibawa oleh penjajah, satuan RW, satuan RT masih digunakan oleh pemerintah Indonesia hingga kini.
Dengan pembagian seperti RW, RT seperti sekarang ini, nyatanya mampu memberi manfaat besar terhadap pola koordinasi dan administrasi pemerintahan Indonesia. Tahukah Anda, budaya makan menggunakan sendok dan garpu juga bukan budaya kita orang Indonesia asli. Orang Indonesia, umumnya orang Asia Tenggara, saat makan menggunakan jari tangan mereka yang sudah dicuci bersih. Duduk bersila di lantai, menyantap makanan cukup dengan jari tangan. Setelah penjajah Eropa datang dan menjajah kita, mereka menerapkan makan duduk di kursi menghadap meja, menggunakan sendok dan garpu, bahkan makan ala prasmanan itu juga budaya Eropa. Budaya makan menggunakan sendok dan garpu atau ala prasmanan ini tetap eksis di negara kita, menggeser budaya asli bangsa Indonesia yang menggunakan jari dan tangan duduk bersila saat makan. Nah, itulah sedikit informasi tentang budaya asing yang diwariskan buat bangsa Indonesia dan masih banyak lagi tentunya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Pastikan Anda selalu mengikuti informasi dari Pak Tua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam merdeka.